101,1 Radio Smart Ava Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Saat ini sudah di awal bulan ya. Bagaimana dengan target Anda? Semoga Anda juga bisa mencapainya dan Anda juga bisa sudah mempunyai ya beberapa strategi untuk mencapai target bisnis Anda. Dan hari ini Smart Listeners, kembali kami menghadirkan spesial talk show. Untuk pagi hari ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Sukma Saleh, Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Dan langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Waalaikumsalam Sukma. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ya, Mirsa. ya. Gimana kabarnya Pak? Saya kalau menyebutkan Alhamdulillah. nama Bapak ini harus berhati-hati gitu ya. Ya, Bapak Muhammad Sukma. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik untuk hari ini sehat. Terima kasih Pak sudah hadir di studio dan seperti yang diinformasikan ya oleh Pak Muhammad Sukma tadi, Smart Listeners, bahwa hari ini merupakan hari Jumat, hari yang cukup singkat Pak ya. Jadi sangat luar biasa sekali ini bisa hadir tepat waktu di studio Pak. Kami Baik. juga mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa berkenan untuk diundang hadir di Smart FM. Baik, ya Pak Sukma, hari ini kita membahas mengenai pengembangan kegiatan ekonomi lorong dalam program Lorong Wisata. Nah, seperti kita ketahui nih Pak Sukma, bahwa saat ini pemerintah Kota Makassar itu meluncurkan adanya program Longwis atau Lorong Wisata, di mana eh, lorong wisata ini, permukiman warga ini itu disulap menjadi tumpuan ekonomi rakyat. Nah, dari Pak Sukma sendiri nih, dengan adanya program Longwis ataupun lorong wisata, bagaimana tanggapannya nih Pak? Baik, jadi bahwa program prioritas lorong wisata ini adalah salah satu program prioritas Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, di mana program prioritas ini, Longwis ini, kalau istilah kerennya Longwis ya, lorong wisata ini itu connected atau terkait, sangat terkait dengan program prioritas lainnya. Harapannya bahwa program lorong wisata ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian baru di lorong. Kalau selama ini kami di Dinas Koperasi UKM Kota Makassar sesuai dengan database bahwa ada kurang lebih 17.500 pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar. Sebagian besar itu berada di lorong wisata. Sehingga kemarin pasca pandemi tentu banyak dampak yang diakibatkan kondisi COVID kemarin, sehingga kita mencoba menggerakkan perekonomian masyarakat kita, terutama pelaku-pelaku UMKM di lorong itu untuk bisa bangkit dan bisa menggerakkan perekonomian mereka. Itu yang sebenarnya harapan daripada Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. Baik, Pak. Kalau selama ini kalau kita ini ya berangga, kita mengetahui ya bahwa dengan adanya Longwis ataupun lorong wisata ini bisa menggerakkan ekonomi rakyat ya, di mana lorong-lorong yang ada di Kota Makassar itu bisa berdaya guna, bisa mandiri. Mandiri. Nah, secara konsepnya itu seperti apa sih, Pak? Eh, jadi ini kan program Pak Wali Kota dalam 1 tahun itu ada 1000, kalau tahun ini kebetulan 1095. Jadi dalam kurun waktu kepemimpinan beliau 5 tahun itu diharapkan ada 5.000 lorong wisata yang akan kita sentuh. Tahun ini ada 1095 lorong. Kita lihat potensinya di lorong-lorong itu. Jadi kami dari Dinas Koperasi, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami pembinaan UMKM, kita identifikasi pelaku UMKM yang ada di lorong-lorong itu. Nanti kita lihat seperti apa. Sebenarnya harapannya kita ingin mendorong mereka untuk membuat kelompok-kelompok, karena tentu kami sangat kesulitan melakukan intervensi
atau pembinaan ketika mereka bergerak sendiri-sendiri. Sehingga kami bentuk kelompok kewirausahaan bersama KWB namanya. Ada kumpulan kecil 10 pelaku UMKM, lalu kemudian kita bentuk kelompoknya. Disitulah nanti kita masuk melakukan pembinaan. Banyak macam, ada kita kelompokkan, kelompok kuliner, kelompok jasa, kelompok pengrajin. Itu yang coba kita. Nanti kalau misalnya memang ternyata ada potensi besar untuk kita lebih besar lagi, kita akan bentuk badan usaha lorong, itu yang menjadi harapan. Jadi nanti ada harapannya ada 1000, kalau lorong wisatanya 1095, maka kita juga targetnya kita akan membentuk 1000 lebih badan usaha yang ada di lorong. Namun karena kondisi lapangan ini juga merupakan tahap awal, maka kita bentuk dulu kelompok-kelompok kecilnya dalam bentuk kelompok kewirausahaan bersama. Sudah ada beberapa. Dari 1095 lorong, kami di Dinas Koperasi sudah lebih 474 lorong yang kami sudah data, dan sampai hari ini alhamdulillah ya, progresnya sangat bagus. Sudah ada beberapa yang sudah terbentuk kelompok-kelompok wirausahanya. Bahkan sudah ada yang potensi besar kita lihat untuk pembentukan badan usaha lorongnya. Seperti itu. Oke, jadi itu Pak ya, itu kedepannya itu akan dibentuk seperti badan usaha gitu ya, jadi mereka bisa membentuk kelompok begitu ya, konsepnya seperti itu ya Pak Sukma. Nah, kalau melihat juga nih Pak, ekonomi itu bisa tumbuh dari dalam lorong, tapi kalau secara keseluruhan nih Pak, saya ingin tahu dulu nih, ini kan sekarang ini kita proses recovery ya, masa pandemi, bagaimana semua ikut berdampak. Nah kalau secara keseluruhan nih Pak, kalau melihat sektor UKM di Kota Makassar ini bagaimana Pak untuk melihat UKM? Ya. Untuk sektor UMKM di Kota Makassar, terutama di lorong, ini kami melihat ini perkembangannya cukup bagus. Bahkan karena data kami di Diskop, Dinas Koperasi UMKM itu, ada database kami Sidatu Michiko, namanya, itu bergerak terus dari hari ke hari. Apa namanya Pak? Sidatu Michiko Sidatu? namanya. Sidatu Michiko. Apa Sistem singkatan? data sistem data informasi apa ya? UMKM dan koperasi dan UMKM. Iya. Nah, itu. Jadi itu bergerak terus. Minggu lalu di akhir bulan lalu itu masih di angka 15.000 lebih. Hari ini, per hari ini, kemarin saya coba karena online cek, itu sudah 17.600 lebih. Artinya apa? Masyarakat kita ini sudah mulai tumbuh kesadaran untuk berwirausaha. Mereka melihat peluang mungkin seperti apa, sehingga mereka ada kesadaran sendiri untuk mencoba memulai bangkit dari kondisi yang kemarin, ya. Nah, dia mulai bangkit, mencoba untuk bagaimana mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang ada di lingkungannya, lalu kemudian melihat peluang-peluang itu, lalu kemudian dimanfaatkan. Sekarang ini sudah ada 17.000. Artinya kita juga ini juga menjadi tantangan besar bagi kami Dinas Koperasi dan UMKM. Tentu semakin bertambahnya pelaku-pelaku UMKM ini, tentu juga semakin menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana bisa melakukan pembinaan-pembinaan sampai ke tingkat lorong, memfasilitasi mereka, bukan hanya melakukan pembinaan, tetapi sampai melakukan fasilitasi terhadap apa yang mereka butuhkan di lorong. Pembinaan seperti apa ini Pak yang dikhususkan untuk para UKM ini Pak? Ya. Khusus untuk pelaku UMKM, kami di Dinas Koperasi sudah itu tadi, setelah melakukan identifikasi awal, kita kelompokkan, kita tanya mereka apa yang mereka butuhkan. Sudah ada beberapa program kegiatan yang kami sudah lakukan, pelatihan menjahit misalnya, khusus untuk
kelompok menjahit, pelatihan tata rias sudah jalan, pelatihan pembuatan abon juga sudah ada. Kemudian kami juga mencoba bagaimana memanfaatkan digitalisasi untuk pemasaran. Nah, karena ini yang sebenarnya juga menjadi kendala. Mereka bisa memproduksi, tetapi mereka tidak bisa memasarkan. Kita mencoba melakukan pembinaan ke situ sehingga mereka bisa memasarkan sendiri produknya. Nah, itu yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Oke, Pak, ini kan kalau kalau kita kembali lagi nih ya untuk para pelaku usaha itu kan itu kebanyakan pelaku usaha apa nih Pak yang didampingi Pak? Hmm. Di bidang apa, bergerak di bidang apa Pak? Yang dominan ini yang banyak itu adalah pelaku yang bergerak di bidang kuliner. UMKM di bidang kuliner. Kuliner. Kue-kue tradisional. Kalau menurut dari Pak Andi Sukma sendiri apa yang perlu perlu dilakukan lagi nih Pak untuk bagaimana para pengusaha kuliner para usaha kuliner ini itu bisa lebih bangkit lagi Pak? Kalau melihat kondisi yang ada di lapangan, sebenarnya mereka sudah ada beberapa pelaku UMKM kita itu yang sudah bagus. Cuma memang masih perlu kita sentuh. Contoh misalnya mungkin dari cita rasa, dari packaging. Nah, kemudian mereka juga kami coba bagaimana caranya memasarkan. Nah, mungkin selama ini mereka hanya sekedar melakukan memproduksi, tetapi yang menjual itu mungkin dikasih ke orang lain. Itu yang coba kita, sehingga ada nilai lebih yang mereka bisa dapatkan. Karena beda loh kalau misalnya dia hanya sekedar memproduksi lalu kemudian dikasih ke orang lain untuk menjual, kan tentu ada ini ya, ada aja ya. Tetapi kalau mereka bisa dan punya kemampuan untuk memasarkan sendiri, tentu lebih bagus lagi. Oke, jadi itu Pak harus ada harus kreatif begitu Pak. Jadi ada inovasi yang dihasilkan ya sehingga produknya juga bisa bersaing gitu Pak. Baik, kita masih lanjut lagi ya dan Smart Listeners kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Sekali lagi live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Mungkin ada juga salah satu pelaku UKM Makassar ya di Kota Makassar. Nah, untuk bisa bagaimana usaha Anda itu bisa berkembang begitu ya. Mungkin ada juga masukan-masukan ya. Ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ke Bapak Muhammad Sukma Saleh. Nah, itu silakan ya. Live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita break untuk sesaat. Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di talk show ya bersama dengan Bapak Muhammad Sukma Saleh, Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kita masih membahas mengenai pengembangan kegiatan ekonomi lorong dalam program Lorong Wisata. Kita masih lanjut lagi nih Pak. Baik, seperti diinformasikan oleh Bapak Muhammad Sukma tadi ya bahwa ada pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Pak. Nah, tentu nih ya, kalau semuanya secara umum nih untuk UKM yang ada di Makassar sendiri, nah tadi ya untuk pembinaan seperti apa yang dilakukan. Terus yang mungkin ditanyakan juga nih oleh masyarakat ataupun warga Makassar nih, Pak, apakah ada bantuan modal yang diberikan atau seperti apa, Pak, dari Dinas Koperasi? Baik. Jadi khusus untuk pelaku UMKM yang istilahnya ya sudah produknya itu sudah sampai ke daerah tetangga, kami untuk saat ini mendorong mereka untuk bisa masuk di ada namanya etalase lokal pemerintah kota. Itu seperti apa Pak? Itu jadi etalase itu begini, seperti toko daring ya, toko daring. Mereka bisa masuk ke situ untuk memajang ya,
memajang produk-produknya. Lalu kemudian nanti kalau ada pihak ketiga atau dari mana yang berkeinginan untuk tertarik untuk melihat produk itu, mereka bisa bertransaksi secara online. Itu juga kami dorong. Lalu kemudian terkait dengan pembinaan dalam bentuk bantuan, itu tadi kami tidak bisa melakukan intervensi ketika mereka bergerak sendiri-sendiri, bukan dalam bentuk kelompok. Nah, ini tadi kalau mereka sudah dalam bentuk kelompok melalui kelompok wirausaha bersama KWB, itu sudah ada beberapa yang kami coba fasilitasi, terutama yang ada di lorong wisata. Karena ini sampai hari ini kami di Dinas Koperasi sudah ada beberapa pihak ketiga, pihak lain di luar itu yang sudah menawarkan diri untuk ikut berpartisipasi mendukung program Pak Wali dan Ibu Wawali ini. Sudah ada beberapa, itu yang coba kami fasilitasi melalui dana CSR-nya mereka. Pegadaian misalnya, PT Pegadaian, tidak apa-apa saya sebut saya ya. PT Pegadaian, kemudian Pansun Selbar, ini sudah ada. Mereka melihat seperti yang mana, kita tinggal kasih datanya, mereka minta data ke kami, mereka turun ke lapangan, melakukan verifikasi, setelah itu mereka melakukan evaluasi yang mana yang dianggap layak untuk dilakukan, diberikan bantuan. Ada yang seperti itu. Itu yang saat ini yang coba kami lakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Jadi optimis begitu Pak ya, bahwa dari usaha-usaha yang didirikan oleh warga dari dalam lorong ini itu bisa berkembang begitu Pak. Kira-kira untuk targetnya berapa persen Pak? Dari adanya geliat ekonomi di dalam lorong itu Pak. Kalau kami lihat ini dari 17.000 pelaku, cuma sayang ya kalau kami buka database yang ada di Dinas Koperasi dan UKM itu sayangnya tidak bisa menandai berapa sih sebenarnya pelaku UMKM yang ada di lorong yang 1095 lorong wisata itu. Itu yang belum bisa kami buka. Kenapa ini perlu? Supaya kita tahu target kita sebenarnya di lorong wisata ini berapa. Karena 17.000 lebih itu adalah jumlah keseluruhan pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau tadi Mbak Mirsa tanya persentasenya, mungkin kami masih kesulitan untuk mempresentasikan karena targetnya sendiri kami belum tahu. Karena yang 17.000 itu adalah secara keseluruhan pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar. Itu yang aktif gitu. Itu Pak, yang aktif. Dan terdata Pak? Iya terdata. Nah ini terkait data sendiri gimana Pak? Ada update atau gimana Pak? Untuk data ini update-nya setiap hari. Jadi ada petugas emunerator kita di masing-masing, di samping tadi ada pendamping UMKM, ada pendamping koperasi di masing-masing kecamatan, juga ada yang bertugas di masing-masing kelurahan. 153 kelurahan di Kota Makassar itu ada pendampingnya. Itu yang melakukan update data setiap hari. Makanya bergerak terus, mungkin hari ini 17.600 lebih, mungkin saja besok bertambah lagi dari jumlah itu. Oke, baik. Kita kembali lagi nih untuk Longwis Pak ya. Oke, untuk lorong wisata ini. Nah, dari Dinas Koperasi dan UKM ya Kota Makassar ini nanti effortnya seperti apa Pak untuk lorong wisata ataupun Longwis ini Pak, terutama untuk para generasi milenial sih. Karena di dalam lorong itu kan banyak anak-anak mudanya Pak. Ya. Jadi untuk lorong wisata, Longwis, kami itu tadi sebenarnya tujuan utama kita ini adalah menggerakkan perekonomian yang ada di lorong. Sehingga diminta semua SKPD untuk ikut serta melakukan pembinaan di dalam lorong sesuai dengan tugas pokoknya. Dinas Koperasi dan UKM misalnya masuk dengan melakukan pembinaan UMKM, mungkin dinas lain
apa masuk juga melakukan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga apa ketika semua SKPD masuk berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing, maka semua kegiatan-kegiatan yang ada di lorong itu bisa bersinergi, ya masyarakat bagaimana menumbuhkan pemberdayaan masyarakat yang ada di lorong. Kita coba berdayakan mereka kalau selama ini mereka tidak bisa uh, apa ya istilahnya ya masih kurang bersemangat untuk berusaha, ya kita Yeah. coba mendorong itu bagaimana Ada coachnya mungkin Pak, ada coachnya Pak. iya. Ada coachnya juga mungkin yang akan diturunkan Pak di lorong-lorong. Eh, Bagaimana bisa memberikan motivasi gitu Pak, bisa lebih semangat para pelaku usahanya Pak. Ya, jadi itu ya salah satu hal yang diberikan ya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Nah, Pak, ini ya tentu ada banyak cara nih Pak yang bisa dilakukan bagaimana para pelaku UKM ini bisa berkembang ya. Tapi kalau selama ini kalau melihat eh, langsung di lapangan, apa sih yang menjadi tantangan para pelaku UKM di Kota Makassar ini Pak? eh, jadi ini tadi yang saya sampaikan sejak awal bahwa program lorong wisata ini connected dengan program-program prioritas lainnya. Ada 100.000 eh, skill training gratis juga ya, menjadi program prioritas. Lalu kemudian pembukaan tenaga kerja di lorong, kita coba mengidentifikasi masyarakat kita yang ada di lorong, yang putus sekolah, yang terlantar, yang tidak pekerjaan untuk diberdayakan. Nah, ketika kita mencoba melakukan pembinaan dalam bentuk kelompok, maka tentu ini semua akan bergerak secara bersamaan. Jadi ketika misalnya ada pelaku usaha memanfaatkan membutuhkan tenaga kerja, maka tentu yang akan dicari adalah orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya, memanfaatkan itu. Misalnya ada tukang bakso yang membutuhkan tenaga misalnya, ya tentu tidak jauh-jauh dari lingkungan itu, dia mungkin mencoba memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Itu yang coba kami dorong. Oke, Pak, kita kembali lagi nih ya untuk termasuk yang seperti informasikan untuk UKM ya, untuk usaha kecil mikro ya Pak, untuk UKM itu. Itu sebenarnya seperti apa Pak untuk UKM itu yang kategori UKM itu Pak? Eh, jadi kategori UKM UMKM itu Hmm. adalah usaha kecil mikro ya. Iya. Itu adalah pelaku UMKM yang skala kecil, yang mungkin modalnya masih terbatas, kemudian asetnya masih terbatas, kemudian omsetnya juga masih kecil. Hmm. Itu yang masuk di dalam kategori pelaku UMKM. Kalau uh, yang sudah kategori berkapasitas besar, itu lain lagi. Ya. Itu sudah bukan menjadi kewenangan daripada Dinas Koperasi dan UMKM. Tetapi tetap kita melakukan pendataan. Karena ini ada kaitannya nanti. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengidentifikasi lebih awal bagaimana pelaku UMKM kita ini bisa kita lakukan pembinaan seperti itu. Oke, jadi seperti informasikan ya Pak, kalau dari untuk kategorinya itu ada beberapa ada persyaratan yang mana masuk untuk UKM ya Pak. Nah, seperti informasikan juga dari Pak Muhammad Sukma tadi bahwa untuk
program lorong wisata ataupun long wis ini kan itu nantinya juga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat ya, misalnya dana CSR dari beberapa perusahaan begitu. Nah, misalnya nih Pak, kalau selamanya ada para pelaku usaha yang tidak termasuk kategori UKM ini yang semisalnya minta juga bagaimana untuk dibantu ataupun permodalan itu gimana Pak? Tentu tetap kita mencoba untuk memfasilitasi. Jadi tadi itu saya sampaikan bahwa sudah ada beberapa pihak ketiga yang mencoba untuk menyampaikan dukungan kerjasama ke pemerintah kota. Ah, tentu mereka turun dengan eh, mereka turun ke lapangan, mendata pelaku UMKM dengan kriteria masing-masing. Oh, jadi ada persyaratan Iya, yang, ada yang persyaratannya. bisa Iya, mendapatkan gitu misalnya, Pak. Apa aja sih itu Pak misalnya, kriterianya? misalnya mereka sudah berusaha berapa lama. Mereka sudah berusaha berapa lama, karena ini juga penting, karena jangan sampai ada pelaku usaha yang nanti mencoba untuk memulai usahanya ketika misalnya ada bantuan. Nah, ini juga yang ini juga yang Jadi dilihat lagi Pak lama usahanya ya. data. Oh ya ya. Terus Kemudian ya. mereka sudah tinggal di lorong itu misalnya sudah berapa lama. Jangan sampai karena melihat bahwa titik lorong ini menjadi titik lorong wisata, mungkin karena ada kerabat atau keluarga yang tinggal di situ, mereka sebenarnya tidak domisili di situ, tapi karena mereka lihat ada peluang untuk mendapatkan bantuan, nah mereka itu yang karena tentu harapan kita pelaku UMKM ini, kita tidak mau mereka berusaha nanti setelah mereka mendapatkan bantuan atau apa lalu kemudian usahanya berhenti. Kita mau mereka terus berproduksi, berkelanjutan, usahanya berkelanjutan. Itu yang kita tidak mau berpikir jangka pendek, kita mau berpikir jangka panjang. Karena tentu ketika misalnya kita sudah melakukan intervensi, melakukan pembinaan, sudah ada fasilitasi pembiayaan, tentu masih banyak pelaku UMKM yang lain yang tentu juga butuh sentuhan. Seperti itu. Jadi tetap dilakukan pengawasan gitu Tetap Pak. dilakukan Ada pengawasan, ada pendataan, mungkin ada evaluasi gitu Pak per 6 bulan ya. Baik, kita lanjut lagi nih Pak. Nah ya, ini ada pertanyaan yang masuk nih Pak Sukma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, kalau long wish dari UMKM yang bukan domisili Makassar, apakah ada tempat yang disiapkan? Saya berdomisili di Kabupaten Maros, apakah bisa dapat tempatnya juga nih Pak? Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa lorong wisata ini adanya di Makassar. Maka tentu Bukan di daerah Goa begitu Pak? bukan. Semua ada di Makassar. Jadi 1095 lorong yang kita siapkan tahun ini itu semua ada di wilayah Makassar. Semua ada di wilayah Makassar. Makanya ya tentu karena ini ada di wilayah Makassar, maka tentu yang menjadi prioritas adalah pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di Makassar. Jadi yang memang yang diprioritaskan yang berdomisili di wilayah Makassar begitu Pak? Berdomisili di Makassar dan untuk sementara berada di lorong wisata. Oh, jadi yang sementara berada di lorong wisata. Lorong wisata. Tapi bukan berarti bahwa yang tidak berada di titik lorong wisata itu tidak menjadi perhatian bagi kami. Tetap juga menjadi perhatian, tetapi mungkin yang menjadi prioritas adalah mereka-mereka yang ada di lorong wisata. Karena sebenarnya lorong wisata ini kita mau lorong wisata ini menjadi ada daya tarik di setiap lorong wisata. Kemudian ada ciri khas masing-masing lorong wisata. Itulah kemudian yang menarik orang luar ketika berkunjung ke Makassar untuk bagaimana
bisa berkunjung ke lorong wisata. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu tujuan daripada program lorong wisata ini. Berartinya kalau long wish ini bukan hanya sementara waktu gitu Pak ya, paling tidak jangka lama Ya, gitu kan jangka Pak, panjang, jangka panjang ya, Pak. jangka panjang. Tapi kalau sekarang ini progresnya seperti apa Pak untuk long wish dari lorong-lorong yang ada saat ini Pak untuk persiapan ke long wish ini Pak? Dari 1095 lorong wisata, khusus kami di Dinas Koperasi dan UKM, data awal yang kami punya itu memang lebih 90% daripada lorong wisata yang telah ditetapkan itu potensinya untuk pengembangan UMKM itu ada. Ya. Ya. Hanya sebagian kecil yang memang ya masih perlu kita lakukan pembinaan. Ada beberapa pelaku UMKM tetapi mungkin masih kecil, belum bisa kita buatkan kelompok, Tetapi lebih dari 90% dari 1095 lorong itu ya kami anggap ya sudah ada potensi untuk pengembangan dan dalam bentuk kelompok wirausaha bersama. Pak, kalau sekarang ini dalam waktu dekat ini itu sudah pergi meninjau nggak sih gimana lorong-lorong yang ada di Makassar? Ya, kan tadi seperti diinformasikan ya bagaimana lorong itu bisa menjadi daya tarik para wisatawan ya untuk masuk ke dalam lorong. Apa sih persiapan yang dilakukan Pak untuk bagaimana lorong ini bisa menarik untuk dikunjungi Pak? Ya, jadi banyak hal yang sudah dilakukan, infrastruktur misalnya, beberapa lorong wisata itu sudah. Jadi ketika kita masuk di lorong wisata, terutama lorong, karena ada memang beberapa lorong yang kita lihat progresnya cukup bagus. Ketika misalnya kita masuk, serasa kita tidak berada di Makassar gitu. Serasa di mana Pak? Serasa di Jogja? Kita berada di Jogja atau berada di Bandung misalnya. Di Bandung. Ya. Jadi suasananya lain lah. Ada beberapa lorong yang sudah ya di dalam sudah ada tanaman-tanamannya, ada bunganya, ada ininya. Jadi banyak hal. Infrastruktur sudah jalan. Kemudian SKPD lain juga sudah masuk, ada pacaritanya misalnya di dalam. Jadi banyaklah yang bisa. Kan ini lorong wisata bukan hanya lorong kuliner, juga ada lorong budaya, ada lorong wisata, ada lorong jasa. Ya. Kalau di mana ya? Di Borong kalau saya tidak salah itu ada lorong pengrajin di situ, pengrajin perak. Artinya apa? Ketika ada pengunjung dari luar daerah berkunjung ke Kota Makassar dan ingin mencari perak ya, tentu yang dicari adalah lorong mana yang ada pengrajin peraknya. Kalau UMKM kan umum ya, umum, hanya ada beberapa lorong tertentu yang punya ciri khas khusus. Misalnya kue apa ya? Kue tradisional Pak. Kue tradisional. Kue taripang mungkin Pak. Taripang, pia. Itu ada beberapa lorong yang punya ciri khas khusus tentang itu, kuliner itu. Kemudian itu tadi ada yang bergerak di jasa, ada yang wisata, seperti itu. Oh ya, jadi kedepannya ini harus ada yang membedakan Pak ya. Lorong ini identik dengan peraknya kan, lorong ini identik dengan wisata kulinernya. Oke. Baik, kita masih ada pertanyaan ya. Saya coba baca lagi. Kemudian ini masih lanjutan nih Pak, tadi ya, yang tidak berdomisili di wilayah Makassar. Ini bertanya lagi nih, apakah ada bantuan modal Pak? Kalau ada, apa saja syarat-syaratnya katanya? Biar jadi penyemangat ini Penyemangat Pak. ya. Untuk bantuan modal itu tadi persyaratannya adalah harus dalam bentuk kelompok, ya, harus dalam bentuk kelompok. Tidak bisa kita melakukan atau memfasilitasi pembiayaan ketika mereka masih bergerak sendiri-sendiri, individu, tidak bisa. Harus dalam bentuk kelompok, dan semua beberapa pihak ketiga yang menyatakan dukungan untuk ikut mendukung program lorong wisata ini, rata-rata persyaratannya adalah dalam bentuk kelompok, dalam bentuk kelompok. Jadi harus
Kenapa? Nanti Karena pembagiannya seperti apa itu Pak? Apa eh, ya sih, apa yang menjadi pertimbangan Pak? karena begini, ada mungkin pengalaman beberapa tahun yang lalu, beberapa pelaku UMKM kita yang sudah kita bantu, itu tadi mungkin memang tidak berdomisili di situ, sehingga ketika kita melakukan monitoring beberapa bulan setelah mereka mendapatkan bantuan, ternyata orangnya sudah tidak ada di situ. Jadi Tetapi fiktif. kalau kita berikan bantuan dalam bentuk kelompok, maka tentu sesama anggota kelompok itu bisa saling mengawasi, bisa saling mengingatkan mungkin. Jadi adalah antara yang satu dengan yang lainnya mungkin saling mengingatkan. Ada yang mengawasi, ada yang mengingatkan. Ketika misalnya ada yang ingin apa eh, tidak memanfaatkan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu atau dari pemerintah. Kirainnya bantuannya dipakai apa gitu Pak ya? Oke, baik. Kita masih lanjut lagi ya. Jadi itu ya untuk bantuan modal itu harus berkelompok Pak ya, harus berkelompok. Baik, kemudian apakah long weeks itu harus diisi dengan kuliner, jajanan dan lain-lain. Kalau untuk seniman contohnya seni lukis, pahat atau bahkan tarik suara, apakah ada juga tempat buat mereka? Jadi ada ruang kreasi nih Pak, khususnya untuk para anak muda ataupun generasi milenials Pak. Jadi memang ada beberapa lorong wisata yang maksudnya bukan ciri khasnya bukan di kuliner. Ada lorong budaya, ada lorong budaya sehingga itu tadi kita mencoba memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ada di lorong itu. Apa yang menjadi keterampilan, apa yang menjadi keahliannya itu yang coba kita. Nah, misalnya memang ada beberapa lorong yang kita dapatkan, misalnya seni melukis tadi. Ada beberapa lorong kalau saya tidak salah di Panampu sana ada beberapa lorong di situ yang kita coba kelompokkan. Kalau misalnya memang belum cukup, mungkin bisa itu tadi berkolaborasi dengan apa kan yang begitu-begitu biasanya kan ada komunitasnya kan, Ada mungkin ada komunitas ya Pak, ada iya. Ya. komunitasnya, mungkin ada yang berdomisili di lorong-lorong sebelah, lorong tetangga itu kan bisa di ini. Nah, bisa ditarik supaya bisa membuat kegiatan atau kegiatan di lorong itu. Oke, itu sudah terjawab ya. Jadi memang ada beberapa lorong itu yang identik dengan ciri khas mereka masing-masing gitu ya. Oke, baik kita masih lanjut lagi nih ya. Dan kita masih lanjut lagi dan untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya untuk live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Pak Sukma, seperti informasikan juga tadi ya. Jadi tentu kalau semuanya kita adanya program yang ingin dijalankan, Pak, tentu juga kita harus ada dari sisi anggaran nih. Kalau saat ini untuk Longwi sendiri berapa, Pak? Khusus untuk dinas koperasi ya. Iya, khusus untuk dinas koperasi, Pak. Khusus untuk dinas koperasi dan UKM Kota Makassar, Untuk gambarannya mungkin, Pak. eh, seperti saya sampaikan tadi bahwa program lorong wisata ini saling terkait dengan program prioritas lainnya. Jadi kalau kami di Dinas Koperasi ada beberapa program prioritas yang menjadi program unggulan Pak Wali dan Ibu Wawali. Kandrerong misalnya itu kan semua ada hubungannya dengan lorong wisata. Lorong wisata. Kalau tahun ini kita coba melakukan renovasi Kanderong Karebosi dan Nikel, kemudian ada juga ada di Nikel nanti juga ya Pak, ada di tempat Nikel usaha. juga. Kemudian ada juga nanti inkubator center. Inkubator center itu mencoba untuk melakukan kurasi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Nah, jadi ketika misalnya itu tadi, ketika misalnya ada produknya kue misalnya, nanti kita coba produk
yang dihasilkan oleh UMKM ini sudah standar enggak? Sudah bisa enggak kita pasarkan? Ada standarisasinya Ada juga, Pak. standarisasi yang kita coba. Jadi nanti sebelum masuk ke inkubator ada tim kurasi yang akan bertugas untuk Itu dari mana, melakukan Pak? Dari mana yang dipakai yang dari mana, Pak? tenaganya. Iya. Tenaganya itu kita Dari dinas apa, rekrut Pak? di Dinas Koperasi, anggarannya di Dinas Koperasi dan UKM. Tenaganya kita ambil dari memang yang ahli, misalnya ahli tata boga, ahli apa untuk melihat Standarisasinya, Pak. standarisasi penampilan, dari packagingnya misalnya, Packagingnya. ya itu ada, ya, ada. Oke, baik, Pak. Tadi sempat informasikan juga nih sebelum kita akhiri ya perbincangan kita, saya juga penasaran nih. Berarti selain Longwis ini kan ada beberapa tempat juga ya yang dikhususkan untuk para pelaku UKM. Nah, tadi seperti diinformasikan ada di Kanderong, kemudian ada juga di Jalan Nikel. Nah, itu gimana, Pak? Kalau memang ada warga Makassar yang ingin memang menginginkan tempat untuk berjualan di sana, Pak, persyaratannya seperti apa? Untuk saat ini, ini kan sementara proses pembangunan. Mungkin nanti ada tim yang dibentuk untuk bagaimana kriteria yang dipersyaratkan untuk masuk ke situ. Karena selama ini juga kan memang ada pelaku pedagang kita ya, pedagang kaki lima kalau saya pelaku UMKM kita yang Pak? PK5 yang memang saat ini memang sudah menjual di situ, kan sudah ada kan? Oh, sudah ada beberapa di sudah sana, ada Pak? beberapa. Yang di Karebosi kan itu sudah jalan. Iya, di Kanderong. Di Karebosi, ya. Kanderong, di Nikel juga kan sudah ada beberapa di situ. Oh, sudah ada, Pak? Sudah ada beberapa di Nikel, cuma memang kemarin kan tempatnya yang kurang bagus. Tempatnya kurang bagus. Itu yang coba kita benahi sehingga bisa menarik untuk kita datang ke situ. Kira-kira apa yang harus dimunculkan, Pak, untuk bisa memberikan daya tarik untuk tempat-tempat kuliner, ya. Jadi ya tentu yang pertama adalah kenyamanan. Bagaimana orang bisa menikmati makan dengan nyaman, ya. Terus apa lagi, Pak? Kalau kita sementara makan lalu kemudian ada ribut-ribut kan itu terganggu kan. Kenyamanan. Lalu kemudian kita tentu juga menjaga kebersihan, Pak. Kebersihan, di samping kebersihan juga mungkin cita rasanya. Ya. Jangan sampai apa yang ada di situ di Kanderong cita rasanya sama dengan yang ada di pinggir jalan, ya tentu harus beda kan, karena tempatnya mungkin lebih bagus. Pak ya, karena memang ada sewanya di situ, Pak, atau bagaimana, Pak? Kanderong dan juga yang di Jalan Nikel itu, Pak. Ya tentu karena ini adalah bersumber dana dari APBD, ya tentu nanti ada retribusinya. Harus ada retribusinya, Pak? Retribusinya atau pemasukannya ke pemerintah kota. Oke. Baik, ini ya, Pak, untuk satu juga nih, Pak, untuk kebersihan toiletnya, Pak. Ini yang terutama ya. Fasilitas umum ya. Fasilitas umumnya ini yang terutama nih. Itu juga yang biasa kurang ini ya. Ini yang kurang membuat kita nyaman, Pak. Baik. Dan kita terbatas durasinya dari Pak Muhammad Sukma, masih ada yang disampaikan, Pak? Ini terkait untuk pengembangan kegiatan ekonomi lorong dalam program Lorong Wisata. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin ini sudah penutup ya. Waktu kita terbatas, jadi tentu harapannya kita program Lorong Wisata ini menjadi program prioritas. Ya tentu harapan kami Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, bagaimana supaya pelaku UMKM kita ini di lorong-lorong bisa kita bina dengan baik, bisa kita bimbing dengan baik, sehingga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka di bawah bisa kita fasilitasi. Itu mungkin yang
closing statement Ya, kita ya. Jadi sekali lagi nih ya, smart listeners, kalau ingin berwisata langsung aja, nggak usah jauh-jauh ya. nggak usah jauh-jauh. Jelajah. Bahkan ada lorong sekarang itu karena sudah ada QR code-nya ya QR code-nya Pak. di pintu gerbang lorong. Jadi ketika kita berkunjung di lorong hanya dengan QR code-nya. QR code itu kita sudah bisa tahu apa-apa yang ada di lorong dalam. di dalam. Apa-apa yang ada. Ada jalangkote misalnya, ada ini sudah ada. Jadi one stop shopping gitu Pak ya, semuanya ada. Oke, jadi sekali lagi kalau mau berwisata ya silakan aja menjelajahi ataupun berkunjung ya ke lorong-lorong yang ada di Kota Makassar. Dan 1095 lorong tahun ini, 1095 lorong tahun ini itu tidak berarti bahwa di akhir tahun itu sudah berakhir, tetapi tetap lanjut dan kita tahun berikut kita masuk ke 1000 lorong berikut. Oke, jadi ini merupakan berproses gitu Pak ya, berproses. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Sukma Saleh, Kabid Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Ya, dan Smart Listeners, demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Muhammad Sukma Saleh, tentunya dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Dan dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Bapak Muhammad Sukma Saleh. Kami pamit berdua ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.